Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Adelia dari kelas MJ504 akan memaparkan mengenai sistem informasi manajemen pada mata kuliah sistem informasi manajemen dari materi 1 sampai dengan materi 7. Beberapa agendanya yaitu ada 7. Yang pertama ada pengantar sistem informasi manajemen atau SIM, data informasi pengetahuan, komponen utama SIM, DBMS dan CBIS, sistem informasi akuntansi atau ASIA, dan jenis-jenis SIM serta sistem pendukung keputusan. Sesi 1 yaitu yang pertama pengantar sistem informasi manajemen atau SIM. SIM merupakan kombinasi manusia, teknologi, prosedur untuk kumpulkan proses dan sebarkan informasi. Menurut Laudon, SIM ini berfungsi menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol organisasi. Menurut O'Brien dan Marakas tahun 2020, SIM sebagai sekumpulan komponen untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Beberapa komponen utama sistem informasi manajemen itu ada 5: hardware, software, database, prosedur, dan manusia. Di mana hardware menjalankan software dan software mengelola data yang tersimpan di database. Kemudian prosedur menentukan bagaimana data mengumpulkan, diolah, dan disebarkan. Manusia yang merancang, mengoperasikan, dan menggunakan sistem ini. Tanpa integrasi yang baik, setiap komponen menjadi kurang berguna. Kemudian peran sistem informasi manajemen dalam organisasi ada 6, yaitu mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian, meningkatkan keunggulan kompetitif, mendukung perencanaan strategis organisasi, dan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Hubungan SIM dengan fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama perencanaan atau planning, di mana SIM menyediakan data history dan prediktif untuk perencanaan strategi. Kemudian pengorganisasian atau organizing, di mana sistem informasi manajemen membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kemudian pengarahan atau leading, sistem informasi manajemen mendukung komunikasi efektif dan pemantauan kinerja bawahan. Serta pengendalian atau controlling, sistem informasi manajemen membantu mengidentifikasikan penyimpangan dan menyediakan laporan kinerja untuk pengambilan tindakan korektif. Selanjutnya sesi 2 mengenai data, informasi, dan pengetahuan dalam SIM. Data informasi pengetahuan dan kebijaksanaan atau DIKW hierarki, di mana data adalah fakta mentah yang belum memiliki makna, misalnya angka penjualan, jumlah pelanggan, atau stok. Dan informasi adalah hasil pengolahan data sehingga menjadi bermakna dan bermanfaat untuk memahami kondisi, misalnya laporan penjualan yang menunjukkan tren tertentu. Kemudian pengetahuan yang muncul ketika informasi dipadukan dengan pengalaman dan konteks, sehingga membantu menjelaskan alasan dibalik suatu kondisi dan mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, kebijaksanaan atau wisdom, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan secara etis dan strategis untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Model ini sering juga dikenal dengan DIKW hierarki, yaitu Data, Information, Knowledge, and Wisdom, yang pertama kali dikenalkan oleh Akov tahun 89 yang menunjukkan proses transformasi bertingkat. Proses transformasi itu menurut Obrin dan Marakas tahun 2020 ada 5, yaitu input, mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal, processing, yang mengolah data dengan metode atau statistik untuk jadi informasi, storage, yaitu menyimpan informasi dalam basis data yang aman dan terstruktur, output, yang menyajikan informasi dalam bentuk laporan atau grafik atau dashboard, dan knowledge formation, yaitu manajer menginterpretasikan informasi menjadi pengetahuan untuk membuat strategi dan keputusan.
Jenis dan kualitas dari informasi. Jenis informasi itu ada tiga, yaitu strategis, taktis, dan operasional. Strategis yaitu untuk manajemen puncak dalam keputusan jangka panjang, contohnya tren pasar. Kalau taktis itu untuk manajemen menengah dalam perencanaan dan pengendalian, contohnya laporan kinerja bulanan. Dan operasional yaitu untuk kegiatan harian di level bawah, contohnya data transaksi harian. Kualitas menurut Body, Boonstra, dan Kennedy tahun 2018 yaitu ada akurat, relevan, timely, lengkap, dan dapat diverifikasi. Aplikasi nyatanya yaitu pada perusahaan retail berfungsi untuk menganalisis pola belanja pelanggan untuk membuat strategi promosi. Kalau perusahaan keuangan, SIM ini mengolah data keuangan menjadi laporan risiko dan tren investasi. Pada perguruan tinggi, SIM juga digunakan untuk mengelola data mahasiswa menjadi informasi kinerja untuk kebijakan akademik. Selanjutnya, sesi 3 atau materi yang ketiga yaitu komponen utama sistem informasi manajemen. Terdapat 5 komponen utamanya. Menurut Lauden tahun 2022, sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama yang saling berinteraksi untuk menghasilkan, memproses, dan menyebarkan informasi. Kelima komponen tersebut yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, basis data atau database, jaringan atau network, dan manusia atau people. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Peran hardware dalam sistem informasi manajemen yaitu sebagai infrastruktur utama yang menjalankan aplikasi sistem informasi dan menyimpan data. Ada 5 jenis perangkat keras, yaitu input, contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, processing, contohnya seperti CPU, output seperti monitor, printer, dan proyektor, storage seperti hard disk, SSD, dan flash drive, serta networking atau jaringan seperti router, modem, dan switch. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Peran software dalam sistem informasi manajemen yaitu sebagai pengendali utama yang memungkinkan input, pengolahan, dan analisis data, serta menghubungkan hardware, database, dan pengguna agar sistem informasi berjalan efektif. Jenis-jenis perangkat lunak itu ada 3. Yang pertama sistem software, contohnya OS kayak Windows atau Linux, dan application software seperti SAP dan Microsoft Excel. Kemudian utility software seperti antivirus dan file manager. Selanjutnya basis data atau database. Basis data ini adalah kumpulan data yang terorganisasi dan dikelola secara sistematis agar mudah diakses dan diperbarui. Komponen database ini sendiri ada 3, yaitu data, database management system atau DBMS, dan database administrator atau DBA. Data ini yang berisi fakta atau informasi mentah yang disimpan. Database management system yaitu misalnya seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Kemudian database administration, orang yang bertanggung jawab mengatur, memelihara, dan mengamankan database tersebut. Selanjutnya jaringan atau network. Peran network dalam sistem informasi manajemen yaitu memungkinkan akses data real time, mendukung cloud, dan kolaborasi online, serta mempercepat komunikasi sehingga cabang organisasi dapat memakai sistem pusat secara bersamaan. Jenis-jenis jaringan itu ada 3, LAN atau Local Area Network, WAN atau Wide Area Network, dan Intranet dan Extranet. LAN itu biasanya digunakan untuk di kantor atau di kampus yang internal doang, mereka doang. Dan WAN itu yang internet. Selanjutnya, manusia atau people. Manusia ini adalah komponen yang paling penting dalam sistem informasi karena mereka yang merancang, mengoperasikan, dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Klasifikasi peran dalam sistem informasi manajemen yaitu ada end user, pengguna akhirnya, sistem analis, ada programmer atau developer, ada database administrator atau DBA, dan Chief Information Officer atau CIO. Selanjutnya, pertemuan keempat yaitu mengenai sistem manajemen basis data atau DBMS dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS data merupakan aset penting organisasi. Kualifikasi informasi tergantung pada kualitas datanya. Sistem manajemen basis data atau DBMS ini adalah perangkat lunak untuk menyimpan, mengelola,
dan mengontrol akses ke basis data. Peran DBMS sendiri dalam sistem informasi manajemen yaitu mengatur struktur data, tipe data, relasi antar tabel, serta aturan integritas. Juga menjadi pondasi penyedia data bagi seluruh sistem informasi organisasi. Keunggulan dari DBMS itu ada performa yang tinggi, di mana pemrosesannya cepat dan mampu menampung data yang besar dibanding dengan file tradisional. Kemudian integritas data yang lebih terjamin, mengurangi redundansi dan inkonsistensi. Selanjutnya, independensi data, di mana perubahan struktur database tidak selalu mengharuskan perubahan aplikasi. Data terpusat memudahkan sharing dan menjamin konsistensi serta keamanan yang lebih fleksibel melalui pengaturan hak akses. Selain keunggulan, ada juga kelemahan dari DBMS ini sendiri, yaitu terlalu kompleks. Instalasi, konfigurasi, dan pemanfaatan fitur menuntut keahlian khusus. Kemudian membutuhkan sumber daya yang besar seperti storage, memori, dan biaya lisensi maupun hardware yang lebih. Biaya konversi dari sistem lama tinggi dan kinerja beberapa aplikasi bisa menurun karena overhead DBMS. Jika DBMS ini gagal, dampaknya besar karena banyak aplikasi bergantung pada satu basis data. Struktur dan perancangan basis data, yaitu ada 3 model utamanya, hierarki atau parent-child, jaringan atau child biasa punya banyak parent, dan realisasi atau tabel dengan primary key. Kemudian perancangan basis data dimulai dari identifikasi kebutuhan data, pemodelan data, misalnya IRD, lalu implementasinya ke tabel dan relasi. IRD digunakan untuk mendefinisikan entitas, atribut, dan relasi sebelum dibangunnya di DBMS. Selanjutnya tentang sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. CBIS sendiri adalah sistem informasi berbasis komputer yang mengolah data menjadi informasi berkualitas untuk mendukung keputusan, koordinasi, dan kontrol. Peran CBIS ini dalam sistem informasi manajemen yaitu komponennya. Komponen itu ada 5. Hardware, software, database, prosedur, dan people, seperti yang di awal tadi. Dan fungsinya yaitu meningkatkan efisiensi dan mendukung keputusan serta mempercepat proses bisnis. Subsistem CBIS itu ada 5, SIA, SIM, atau SIM, SIA, SIM, DSS, OA, atau ES. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi berorientasi pada data transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan standar untuk pihak internal maupun eksternal. Yang kedua ada Sistem Informasi Manajemen, yaitu memanfaatkan data SIA dan sumber lain untuk membuat laporan periodik, laporan khusus, dan hasil simulasi bagi manajer di berbagai fungsi. Kemudian DSS yang mendukung pemecahan masalah dengan menyediakan model dan data untuk keputusan semi-struktur. Dan yang keempat OA, memfasilitasi komunikasi dan komunikasi kantor, misalnya Word, processing, email, dan konferensi video. Dan yang terakhir, ES, yaitu memakai kecerdasan buatan untuk meniru penalaran pakar dan dapat menjelaskan langkah penalarannya. Selanjutnya, pertemuan kelima, kita membahas tentang sistem informasi akuntansi atau SIA, di mana menurut Romnat dan Steinbart, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data akuntansi menjadi informasi untuk berbagai pemakai. Awalnya dikembangkan in-house untuk penggajian, lalu berkembang menjadi paket software, komersial, dan modul dalam ERP. Saat ini banyak SIA yang berbasis cloud yang lebih terjangkau untuk UMKM dan organisasi besar. Nah, selanjutnya fungsi SIA dalam bisnis. Ada 4, yaitu mengendalikan keuangan agar meminimalkan kecurangan dan kesalahan, mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna seperti laporan laba rugi dan arus kas, dan mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari berbagai sumber dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Serta yang terakhir, mengumpulkan
untuk mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas bisnis secara sistematis untuk kebutuhan pelaporan dan analisis. Komponen dan siklus dari sistem informasi akuntansi, komponennya itu ada manusia, yaitu akuntan dan manajernya, prosedur dan instruksi, data akuntansi, software, infrastruktur TI, dan pengendalian internal. Siklus sistem informasi akuntansi yaitu ada siklus pendapatan, di mana poinnya adalah order, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Pada siklus pengeluaran yaitu pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran. Siklus penggajian yaitu dari pencatatan waktu, penggajian, dan pembayaran. Siklus produksi yaitu perencanaan produksi, pengolahan bahan baku, proses produksi, sampai menjadi produk jadi. Siklus keuangan yaitu pencatatan transaksi, pemostingan ke buku besar, kemudian penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya subsistem kelebihan dan kekurangan dari SIA atau sistem informasi akuntansi. Subsistemnya yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau laporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Kelebihan dari sistem informasi akuntansi yaitu keamanan dan kerahasiaan lebih baik, integritas pemrosesan lebih tinggi, dan ketersediaan informasi sesuai dengan kebutuhan operasional. Kekurangannya butuh waktu adaptasi dan memerlukan software serta perangkat yang memadai dan laporan yang kadang masih perlu verifikasi manual tambahan. Selanjutnya, pada sesi 6 kita membahas tentang jenis-jenis sistem informasi manajemen atau SIM. Fungsi, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit lagi tambahan mengenai SIM, yaitu fungsi, manfaat, dan tahap proses sistem informasi manajemen, yaitu fungsinya untuk membantu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian penyajian data lebih efektif dan efisien. Manfaatnya bagi sistem informasi manajemen yaitu memungkinkan manajer membandingkan rencana dengan realisasi, menerima umpan balik, dan meningkatkan kualitas SDM. Tahapan proses sistem informasi manajemen yaitu ada perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif. Selanjutnya, sesuai dengan materi sesi 6, yaitu jenis dari sistem informasi manajemen, ada 5. Yang pertama, TPS atau Transaction Processing System, termasuk dalam operasional, level operasional, contohnya aplikasi penjualan, pemesanan, dan reservasi hotel untuk menangani transaksi harian. Selanjutnya KWS atau Knowledge Work System, ini adalah level pengetahuan, contohnya Engineering Workstation, Graphic Workstation, atau desain promosi produk. MIS atau Management Information System, di mana ini level manajemen menengah. Contohnya sistem manajemen penjualan dan pengendalian persediaan yang menyajikan laporan berkala. Kemudian DSS atau Decision Support System, termasuk dalam level analisis keputusan. Contohnya analisis wilayah penjualan dan penjadwalan produksi yang memakai model untuk membantu keputusan. Selanjutnya ESS dan ISS atau IS or AI, level manajemen atas atau strategis. Contohnya dashboard strategis serta sistem pakar yang membantu manajemen puncak menganalisis masalah kompleks. Sesi 7 atau materi terakhir mengenai sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang memakai data dan pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Tujuan utamanya yaitu membantu manajer menyelesaikan masalah semi terstruktur, mendukung bukan menggantikan keputusan, dan meningkatkan efektivitas keputusan. Komponen utama DSS ini ada 4, yaitu basis data, kumpulan data terstruktur dalam format elektronik yang mudah diolah, model base, yaitu kumpulan model dan pengetahuan tentang tujuan, komponen, dan batasan permasalahan, software system atau program yang mengendalikan keseluruhan operasi DSS, dan user interface atau antarmuka yang memudahkan interaksi pengguna dengan sistem. Kelebihan dan kelemahan dari DSS ini kelebihannya yaitu mampu menangani masalah yang kompleks, mempercepat analisis, mendukung manajer yang kurang berpengalaman, dan
meningkatkan komunikasi antar manajer. Kelemahannya tetapi tidak bisa memodelkan bakat dan intuisi manusia sepenuhnya, karena tergantung pada kualitas basis pengetahuan dan teknologi yang digunakan. Klasifikasi DSS ini ada tiga, yang berdasarkan hierarki manajemen, digunakan di tingkat puncak untuk perencanaan strategis, di tingkat menengah untuk kontrol taktis, dan tingkat operasional untuk keputusan harian. Kalau berdasarkan jenis masalah, mengelola keputusan internal atau eksternal, jangka pendek maupun panjang seperti penjadwalan produksi hingga rencana merger. Dan berdasarkan jenis keputusan, yaitu mendukung keputusan terprogram, semi terprogram, dan tidak terprogram yang memerlukan banyak pertimbangan manajerial. Jadi DSS ini sangat berguna juga. Oke, kesimpulan dari semuanya, secara keseluruhan, sistem informasi manajemen adalah kombinasi terintegrasi antara manusia, teknologi, basis data, prosedur, dan jaringan yang mengolah data menjadi informasi dan pengetahuan untuk mendukung keputusan di semua level organisasi. Melalui pengolahan data dengan DBMS, penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA, berbagai jenis sistem informasi manajemen seperti TPS, MIS, DSS, dan ESS, serta sistem pendukung keputusan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas keputusan, dan keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Demikian presentasi dan penjelasan saya mengenai 7 materi yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.